Kemarin kan kita udah coba bahas fenomena permukaan itu karena diakibatkan oleh penyebabnya apa? Adanya interaksi apa? Kenapa kok tiba-tiba ada muncul fenomena permukaan? Atau kalau misalnya di sini langsung spesifik ke tegangan permukaan aja deh. Tegangan permukaan itu dipengaruhi dengan apa? Dipengaruhi oleh apa? Gaya antar molekul, Ibu. Gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul yang seperti apa? Kemarin kita kenal ada dua ya, kalau misalnya sifatnya intermolekuler, berarti ada sifatnya yang kohesi dan adesi. Kalau kohesi kemarin yang tipenya sejenis ya, kalau air sama-sama air, kalau adesi berarti air dengan molekul lain. Kalau misalnya eh, kita ibaratkan air di dalam sebuah bejana kaca, berarti ikatannya antara si air dengan wadah kacanya, atau yang ada kandungan Si-nya. Gitu ya, ada silikanya. Nah, kemudian kemarin juga kita udah coba bahas bedanya interface sama surface ya. Jadi kalau surface pasti dia cuma berbatasannya secara langsung sama udara gitu aja. Nah, sedangkan kalau interface ini bisa macam-macam. Bisa liquid-liquid yang memang sifatnya beda, nggak saling melarutkan, kepolarannya berbeda atau mungkin density-nya yang berbeda. Kemudian beda fase seperti solid dan liquid, atau mungkin uh, ya solid dan liquid, liquid solid, terus liquid liquid gitu. Nah, hari ini kita akan mau melanjutin nyoba bahas tentang cara perhitungannya untuk tegangan permukaan gitu ya. Kemarin udah ada teman-teman coba cari tahu gitu, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengetahui atau menghitung si tegangan permukaan sendiri. Nah, mungkin coba saya ada sedikit ngelurusin dikit ya. Mungkin kemarin masih agak bingung. Nah, kalau misalnya kita fokusin di surface tegangan permukaan yang air di dalam suatu wadah, itu kan pasti munculnya di bagian atas doang kan ya. Nah, di bagian atas ini karena apa? Karena kalau misalnya kita bandingkan interaksi molekulnya antara yang di bagian atas dengan bagian yang tengah, itu akan berbeda. Kenapa kok berbeda? Yang di bagian tengah dia ada interaksinya ke beberapa arah, baik ke atas, ke samping kanan, ke kiri, dan juga ke bawah. Itu yang menyebabkan dia total interaksinya akan setimbang. Nah, sedangkan kalau yang di bagian permukaan, yang di bagian atas, kan dia berbatasan langsungnya cuma sama udara aja. Nggak ada air yang berbatasan di sini. Sehingga uh, total energinya itu nggak imbang gitu kan ya, kalau dibandingkan dengan yang tengah. Nah, sehingga dia uh, bisa menyebarkan itu lebih ke arah samping kanan, kiri, maupun ke bawah. Jadi bisa ditarik lebih kuat ke dalam maupun ke samping-sampingnya. Karena yang di atas nggak ada yang berbatasan, molekul airnya nggak ada yang berbatasan. Gitu. Oh, sama mungkin yang kemarin di kelas ya, kalau uh, kemarin kita coba, mana ya? Nah, yang adesi sama kohesi misalnya di sini sama-sama H2O ya. Kalau yang intermolekular berarti antar H2O dengan H2O lainnya, atau H2O dengan misalnya di sini SiO2, ini memunculkan interaksi yang intermolekuler, sedangkan kalau intramolekuler itu yang di dalamnya H2O sendiri. Nah, yang muncul di sini adalah ikatan kovalen, sedangkan kalau yang misalnya antar H2O di sini muncul ada ikatan hidrogen. Kemarin juga kita coba bedain gitu ya antara interaksinya si air terhadap wadah. Jadi wadahnya di sini kita bandingkan likuidanya, ada air sama raksa gitu ya. Ternyata dia punya interaksi molekul yang berbeda. Di mana kalau misalnya yang air dia punya gaya adesi yang lebih besar. Akibatnya apa? Kalau adesinya lebih besar daripada kohesi, Jawab Bu, meniskus. meniskus apa?
adhesinya lebih besar daripada kohesinya. Meniskus cekung. Nah, meniskus cekung ya, karena kalau misalnya adhesinya lebih besar, berarti dia berusaha punya kekuatan yang lebih besar gitu, ketarik lebih besar terhadap si wadah kacanya daripada si antar airnya sendiri. Sehingga kalau misalnya kita masukin ke pipa kapiler kayak ketinggalan gitu, yang H2O sama H2O itu kan ketinggalan daripada yang H2O sama si SiO2-nya. Sedangkan kalau kebalikannya, pada saat adhesinya kok lebih kecil daripada kohesi, contohnya di sini kalau kita masukkan likuidanya adalah raksa, nah dia punya gaya kohesi yang lebih besar. Jadi dia lebih senang interaksi sama-sama molekul raksanya daripada sama SiO2-nya. Sehingga yang terbentuk adalah meniskus cembung. Nah, tetap diingat bahwa pada saat pembacaan yang dibaca adalah puncaknya ya. Jangan sampai yang di bagian berbatasan dengan kacanya. Jadi bacalah puncak meniskusnya. Kalau meniskus cekung berarti yang tiranya paling rendah. Kalau yang meniskus cembung berarti yang paling tinggi karena bentuknya ya. Oke, kayak gitu. Ada sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu sebelum kita lanjut ke perhitungan-perhitungan? Aman? Oke, kita lanjutin ya. Nah, kemarin kita punya sebuah persamaan gitu bahwa tegangan permukaan itu bisa dibandingkan antara gaya dengan area yang berubah. Nah, area yang berubah itu seperti apa? Di sini percobaannya adalah menggunakan kawat yang bentuknya disusun kayak U gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kawat, nah kawatnya ini dicelupin ke larutan yang isinya sabun. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalnya punya kawat dicelupin di sabun, pasti ada lapisan tipis yang terbentuk kan ya. Nah, lapisan tipis yang terbentuk itu dianggap muncul adanya tegangan permukaan gitu, karena dia berbatasan langsung dengan udara juga kan ya. Nah, mau mengukur besarnya tegangan permukaan, gimana caranya? Diaplikasikan sebuah gaya di situ sehingga nanti sampai si gelembungnya di situ yang nempel tegangan permukaannya hilang, pecah kayak gitu. Nah, misalnya di sini terbentuk lapisan sabunnya gitu ya. Terus di sini diaplikasikan sebuah gaya. Nah, pada saat dia kasih gaya ini kan pasti ada muncul perubahan ya. Perubahan sampai dia pecah gitu. Nah, perubahannya sejauh apa? Perubahannya itu kan di area panjangnya ini. Jadi perubahan areanya itu yang mana? Perubahan areanya itu yang sepanjang si kawat. Tapi nggak cuma yang depan aja, karena kita tahu kalau misalnya kawatnya U, pasti kan tegangan permukaannya yang terbentuk itu di area depan sama belakang. Nah, area depan dan belakang sama-sama punya panjang L, sehingga bisa dihitung total perubahannya adalah 2L. Jadi L yang di sisi depan ditambahin sama L yang sisi belakang. Sampai sini ada yang masih bingung, mau ditanyain? Oke ya. Nah, untuk ngitung kerjanya kayak apa, kita tahu bahwa rumus kerja F dikali perubahan jaraknya ya. Jadi sebesar berapa sih besarnya perubahan yang terjadi karena adanya sebuah gaya, itu yang disebut dengan kerja. Nah, bisa kita substitusikan gitu ya dari persamaannya bahwa tadi kita tahu F karena tadi gamma sama dengan F per 2L, berarti F sama dengan gamma kali 2L. Kita substitusikan ke persamaan kerja sehingga bisa menghasilkan persamaan yang di samping. Oh ya, ini bisa pakai satuannya nggak? Kalau misalnya teman-teman ketemunya bukan Newton, biasanya ada yang pakai Dyne gitu ya. Ada yang tahu besarannya Dyne itu sama dengan berapa Newton? Berapa Newton? Ayo coba dicari dulu berapa Newton besarnya. Kan kecil banget ya kalau misalnya teman-teman ngasih sebuah gaya gitu di permukaan air. Sampai si tegangan permukaannya pecah itu kan
dibutuhkan gaya yang sangat kecil, makanya biasanya dipakai satuan Dyne, nggak pakai Newton. Kalau Newton kan agak, karena kalau dijabarin kan kilogram gitu ya, agak gede gitu. Biasanya nanti jadinya 10 pangkat sekian. Ada yang tahu berapa? 10 Kalau pangkat 1 dan itu 1 kali 10 pangkat min 5 Newton, Bu. Nah, jadi 1 pangkat 10 min 5 Newton. Itu ya biasanya kalau jadi diingat ya kalau misalnya muncul teman-teman tiba-tiba di soal, oh satuannya Dyne, jangan bingung, yaitu satuan bentuk lainnya Newton, ada konversinya gitu bahwa 1 Dyne itu 1 kali 10 pangkat min 5 Newton. Oke. Nah, ini yang kemarin ya, jadi ada beberapa metode, salah satu yang paling sering digunakan adalah metode capillary rise. Nah, di capillary rise, kalau misalnya tadi kita anggapnya si tegangan permukaan itu kan dia ke arah kanan kiri sama ke bawah gitu ya. Nah, sedangkan di capillary rise karena peningkatan di kapiler gitu. Jadi gaya yang muncul adalah berlawanan dari gaya berat. Jadi searah dari bidangnya kapilernya kayak gitu. Sehingga kalau di sini dilihat gaya tegangan permukaannya itu muncul ke atas, sedangkan gaya beratnya pasti ke arah pusat bumi gitu ya, karena di sini faktor pengalinya adalah gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, yang ke arah atas kita tahu tadi F, bahwa F sama dengan apa rumusnya? F sama dengan apa? Kan tadi gamma sama dengan F dibagi 2L ini ya. 2L ini pada kondisi kalau misalnya perubahan areanya itu tadi ya, di selaput tipis kayak gitu yang di kawat, sehingga muncul ada 2 permukaan, 2 sisi permukaan. Nah, sedangkan di sini karena kita anggapnya bisa jadi si F-nya adalah gamma kali areanya gitu ya. Nah, area yang berubah di kapiler ini kan pasti yang nempel. Karena tadi kita lihatnya arah dari kenaikan kapilernya itu yang nempel di kapilernya, dinding kapilernya. Sehingga yang muncul tegangan permukaan itu hanya dianggapnya, diasumsikan itu di tepiannya aja. Jadi pakai rumus kelilingnya lingkaran. Nah, kita tahu rumus kelilingnya lingkaran apa? 2pi PR 2pi kali R. Nah, itu kan kalau misalnya kelilingnya dalam kondisi nggak ada Lingkaran. sudut yang terbentuk gitu ya. Sudut yang terbentuk itu terhadap bidang datarnya itu 0 sama dengan 0. Nah, di sini akan berbeda karena di capillary rise pasti akan terbentuk meniskus gitu ya, baik meniskusnya cekung maupun cembung. Sehingga sudut yang terbentuk itu pasti perlu diperhitungkan. Nah, gimana ngitungnya kemarin? Sudut yang terbentuk di sini theta gitu ya. Kalau kita perpanjang berarti sama dengan Theta theta di nggak sini. sih? Kan theta nggak sih, Bu? Ya, pakai theta. Nah, pakai theta terus pakai sin apa cos apa tangen? Yang kos, mohon maaf, Bu. Iya, pakai cos karena yang diperhitungkan terhadap si dinding kapilernya. Bukan kalau misalnya sin kan berarti munculnya di bidang datarnya ya. Padahal yang kita akan perhatikan adalah di dinding kapiler. Sehingga yang dihitung adalah aku nggak mau dikecilin. Ya, jadi F sama dengan 2pi R kali R-nya bentuk sudut gitu ya, cos theta dikali sama gamanya. Nah, ini besarannya gaya yang ke atas pasti akan seimbang dengan gaya yang ke bawah. Jadi gaya yang ke bawah kemarin kita hitungnya pakai gaya berat gitu ya, F sama dengan M kali G. M-nya bisa dihitung pakai densitas. Berarti gimana kemarin? Gimana cara M-nya ngitungnya? dihitung pakai densitas loh. Jadi Densitas kali sama V, terus V-nya dianggap karena volume dianggap ketinggian, jadi dianggap H, Bu. Oke, jadi apa ini namanya? Sama dengan M per V, M-nya berarti diubah jadi rho kali V kali G.
Nah, volume dari pipa kapilernya gitu kan, karena berapa sih yang meningkat di pipa kapilernya itu yang dianggap sebagai volumenya. Nah, berarti volumenya pakai pi R kuadrat kali T atau kali H gitu ya, karena ini ketinggiannya dari kapilernya air yang naik gitu lah, liquida yang naik di pipa kapilernya. Nah, masih ingat ya kemarin asumsinya di sini muncul karena apa? Asumsi theta akan sama dengan 0 karena Nah, semakin ke atas semakin tipis, Bu. Jadi dianggap 0, Bu. ya, pada saat sudut yang terbentuk antara si liquida terhadap pipa kapilernya mendekati 0 gitu ya. Jadi ini tergantung sama sifat pembasahannya dari liquidnya sih terhadap bejananya, terhadap pipa kapilernya. Jadi kita nggak bisa pukul rata gitu bahwa semua liquida itu akan membentuk sudut yang sama dengan 0. Karena balik lagi ke sifat ini pembasahan kayak nyambungnya ke arah yang ini. Jadi interaksinya antara bisa dianggap ini misalnya kacanya gitu ya. Sifat pembasahannya itu seperti apa? Nah, pada saat si liquid itu sangat membasahi dari solidnya, dari permukaan surface solidnya, berarti kan sudut yang terbentuk akan sangat besar. Jadi semakin landai. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin netesin air di daun tales sama netesin air di permukaan kayu. Kan beda ya. Karena talas itu dia sifatnya hidrofilik atau hidrofobik? Popik, Bu. Hidrofobik. Sehingga pasti bulirannya itu sangat mendekati bulat banget gitu. Nah, kalau misalnya mendekati bulat, kita hitung sudut yang terbentuk di sini. Ini pasti akan kurang dari 90 derajat. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini teori kontak angle ya. Jadi sudut kontak antaranya liquid terhadap permukaan zat padat kayak gitu. Nah, pada saat sudut kontak yang terbentuk itu kurang dari 90 derajat, berarti bisa disimpulkan bahwa sifatnya dari solidnya ini dia hidrofobik. Nggak suka sama air. Jadi dia menolak si adhesinya itu kecil banget gitu kan ya. Nah, kebalikannya kalau tadi kita netesin air di permukaan kayu, kan pasti apa ya, kalau istilah Jawanya itu kayak bleber gitu ya. Airnya tuh gak bakalan jadi bulat banget. Nah, pasti sudutnya akan besar gitu. Jadi sudut tetanya yang terbentuk ini akan lebih dari 90 derajat. Kok ini 90 derajat Celcius sih? Sorry. 90 derajat. Ini sifatnya hidrofilik ya, karena kita tahu kalau kayu kan pasti nyerap ya air. Ini teori pembasahan atau nanti kalau perhitungannya ada sudut kontak. Nah, ini versi cara paling manual yang bisa kita lakukan kalau pengen tahu sifatnya si solid itu apa namanya, hidrofilik atau hidrofobik, ya udah cuma ditetesin. Itu manualnya. Tapi ada juga alatnya yang bisa digunakan gitu untuk memastikan sudut yang terbentuk itu berapa. Jadi diteteskan tapi dia sekalian untuk pembacaan, jadi kayak macam ada mikroskopnya gitu. Jadi dia memastikan bahwa sudut yang terbentuk. Nah, balik lagi ke perhitungan tadi. Jadi tergantung sama sifat liquidnya. Pada saat si liquidnya sangat membasahi, berarti kan air yang terbentuk itu wis hampir nggak ada gitu sudut yang kebentuk. Ya udah nempel-nempel doang. Nah, ini tetanya akan sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada sudut seperti ini kan ada besaran ini sangat membasahi dari dinding kapiler. Jadi harus tetap diperhitungkan tetanya itu besarnya berapa. Nah, sampai sini ada yang bingung, ada yang mau didiskusikan dulu? Ini masih nge-review yang minggu lalu ya, karena minggu lalu kayaknya agak cepet. Cukup jelas? Ya udah dicoba ya kemarin latihan soalnya. Sudah, Ibu. Oke. Mungkin kita langsung bahas metode yang lain ya.
kita bahas PR-nya sekalian minggu depan insya Allah pas offline. Jadi teman-teman bisa nyoba langsung di kelas. Jadi silakan teman-teman bahas gimana cara pengerjaannya kayak gitu ya. Oke, kita lanjutin. Oh ya, jadi lawannya capillary rise ada capillary decrease gitu ya untuk liquidanya yang mempunyai adhesi yang lebih besar apa yang lebih kecil? Kalau capillary decrease kira-kira? Untuk yang kapilernya, untuk yang adhesinya lebih besar atau kecil? Kalau yang tadi ini kan naik, kalau adhesinya lebih besar apa kecil? Siap lebih besar, Bu. Adhesinya lebih besar daripada kohesi. Sedangkan di sini kebalikannya, kalau di price jadi turun gitu ya dari permukaan aslinya si liquid. Nah, ini pasti dia kohesinya lebih besar daripada adhesi. Nah, oke, ini yang untuk capillary price method. Jadi bandinginnya terhadap yang nempel di permukaannya kapiler. Nah, sekarang kita bahas metode yang lainnya. Nah, oke, ini agak saya gambar manual ya, karena di sini kok nggak muncul sih gambarnya. Oke, metode yang akan coba kita bahas yang pertama adalah metode drop weight method. Jadi, maksudnya gimana? Nah, maksudnya di sini tuh dia sama-sama memanfaatkan pakai pipa kapiler. Cuma bedanya adalah nggak naik di pipa kapilernya, tapi malah keluar dari pipa kapilernya. Nah, droplet yang terbentuk dari pipa kapilernya itu yang diukur. Yang diukur tegangan permukaannya. Gitu. Nah, kalau digambarkan alatnya itu biasanya yang dipakai adalah stalagmometer. Jadi, dia itu kalau ini sorry ya, nggak muncul di sini. Ada babnya gitu, kayak ada babnya. Nah, habisnya babnya ini ada pipa kapiler yang setelah pipa kapilernya sampai ujung nanti. Nah, pada saat diisikan suatu liquid gitu, nah diisikan liquidnya akan memenuhi dari bagian atas sampai bagiannya yang di pipa kapilernya. Nah, di ujungnya nanti kan mulai muncul si droplet yang akan terbentuk. Nah, dropletnya akan dihitung gitu ya. Gimana cara ngitungnya lebih ke arah sama aja sih kayak yang tadi. Jadi gaya apa namanya? Gaya beratnya. Jadi terhadap gaya beratnya. M kali Q. Nah, cuma bedanya adalah kalau yang tadi capillary price itu di mana namanya dinding kapilernya doang. Nah, yang keluar dari sini itu kan full satu lingkaran ya. Nah, full satu lingkaran jadi anggapannya yang atasnya adalah 2 sorry. Tetap di kelilingnya, cuma dia nggak ada sudut yang kebentuk, soalnya dia keluarnya langsung dari ujungnya si alat 2πr ini 2πr kali gamma, ini F yang ke atas, F ke bawah. Jadi si keliling yang keluar dari apa namanya alatnya, terus dikali ini. Nah, R-nya itu R yang mana? Nah, R yang dianggap itu ini. Jadi diameter luarnya si alat ini itu D. Jadi kalau misalnya R-nya ya berarti setengahnya gitu kan ya. Setengah dari D. Jadi nggak cuma yang di pipa kapilernya aja, tapi full satu alat. Karena yang keluar itu kayak ujungnya itu langsung ke alatnya gitu. Jadi melebar lagi dari kapiler terus melebar ke alatnya. Gitu.
Nah, sampai yang sini dulu ada yang mau ditanyain? Yang drop weight? Nah, kita lanjut ke yang metode Wilhelmy. Nah, di metode Wilhelmy ini udah nggak manfaatin si kapiler lagi. Dia lebih ke arah kita nyelupin suatu plat gitu. Nah, pada saat platnya dicelupin, kemudian dicelupin ke Vida gitu ya, ke liquid, kemudian ditarik. Nah, secara perlahan pasti akan terbentuk sudut antara si liquidnya sama permukaan dari surface platnya itu tadi kan ya. Nah, ini yang diperhitungin. Nah, perubahannya itu sepanjang L-nya ini. Jadi kalau misalnya dihitung F-nya itu sama dengan besarannya. Tadi kan kalau misalnya biasa kan F gamma sama dengan F per 2L gitu ya, atau perubahan areanya. Nah, areanya di sini dia pakai L cos theta. Karena panjangnya si plat ini pasti ada terbentuk sudut itu ya, karena ada lengkungannya, ada interaksinya antara si liquid terhadap si plat surface-nya itu, sehingga terbentuk sudut theta. Nah, ini yang diperhitungkan. Itu untuk metode Wilhelmy. Nah, yang satu lagi itu metode bubble pressure. Jadi kalau di bubble pressure di sini tuh ibaratin adalah teman-teman punya sedotan, terus niup liquid di dalam suatu botol misalnya. Nah, pasti kan kebentuk gelembung-gelembung. Nah, gelembung yang terbentuk di situ itu yang diukur tegangan permukaannya. Jadi tegangan permukaannya si liquid itu dianggapnya terhadap si gelembung yang terbentuk. Jadi memperhitungkan tekanan dari si udara. Nah, untuk peralatannya biasanya kayak gini. Jadi kalau misalnya ada pipa yang ngalirin udara gitu ya. Nah, pipa yang ngalirin udara ini terus dia nyambung ke dalam suatu kontainer yang isinya sebuah liquid. Nah, pada saat sebuah udara gitu ya, udara bertekanan dialirkan, nah di sini kan akan terbentuk bubble gitu ya. Nah, bubble-nya ini yang diperhitungkan tegangan permukaannya. Nah, biasanya untuk mengetahui tekanan udara yang diaplikasikan di sini paling simple ya bisa pakai mungkin barometer lainnya gitu ya, tapi kalau misalnya paling simple alatnya bisa pakai manometer U. Jadi pakai raksa gitu. Ini dibuka gitu ya. Jadi ini ada pengukuran tekanan udaranya. Udara yang diaplikasikan ke dalam si sebuah liquid ini berapa? Ya, gitu. Nah, untuk perhitungannya kayak gimana? Nah, anggapannya kalau misalnya ini di bagian ujungnya pipanya tadi ya. Pipanya tadi yang terbentuk kemudian gelembung. Nah, gelembung yang terbentuk itu karena nganggapnya pakai tekanan ya. Jadi kita bandinginnya sama tekanan yang diaplikasiin dari udara, tekanan luarnya terhadap tekanan hidrostatisnya dari air, liquid, sama tegangan permukaannya. Nah, kita tahu bahwa rumusnya, ini sorry salah ya. F sama dengan P per A apa P kali A? F sama dengan tekanan dibagi luas areanya atau tekanan dikali luas area. Dikali, Bu. Dikali ya, ini keliru. F sama dengan P kali A. Gitu. Nah, ini yang area dari luarnya, P luarnya. Yang P di luar kan dari udara. Jadi tekanan yang dari udara dikalikan areanya A-nya sebesar kelilingnya luas areanya dari pipanya, jadi pi R kuadrat,
sama dengan tekanan hidrostatisnya dikali areanya, sama ya. Tekanan hidrostatis kali areanya yang muncul pakai pi R kuadrat ditambah sama tegangan gaya dari tegangan permukaannya. Jadi gaya yang dari tegangan permukaan kan ini kan F udara, gaya dari udara sama dengan gaya hidrostatis ditambah sama gaya tegangan permukaan dia F gamma. Nah, ini 2 pi R gamma. Nah, yang sama bisa dicoret gitu ya, dibagi pi R kuadrat. Sehingga tinggal P sama dengan tekanan hidrostatis ditambah 2 pi bagi R. Nah, tekanan hidrostatis kan berapa? Rho GH, ya ini density ya, Rho kali gravity kali ketinggiannya. Ditambah sama 2 pi dibagi R. Nah, ini untuk tegangan permukaan yang dihitung dengan cara tekanan dari gelembung bubble pressure method kayak gitu. Nah, ada yang mau didiskusikan dulu? Nah, ini beberapa contoh soal dari metode-metode tadi ya. Bisa dijadiin latihan soal dulu buat teman-teman. Minggu depan coba kita bahas. Jadi minggu depan kita fokus buat coba bahas latihan-latihan soal yang udah kita kerjain kayak gitu. Udah di screenshot. Udah ya. Oke, kita lanjut. Udah belum? Udah ya? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang tegangan permukaan di mana aplikasinya berupa adsorpsi. Nah, coba ada yang bisa jelasin nggak maksudnya adsorpsi itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan adsorpsi? Izin menjawab Ibu. Mungkin Ya, yang dimaksud adsorpsi itu proses penyerapan dari zat yang disebut adsorbat kepada adsorben atau zat padat yang menyerapnya. Jadi yang dimaksud penyerapan di sini adalah pengisian dari molekul-molekul zat adsorbat pada pori-pori yang dimiliki oleh adsorbennya, Bu. Semakin banyak massa adsorben maka semakin besar kapasitas adsorpsinya, Bu. Ya, ada yang punya pendapat lain tentang adsorpsi? Mungkin bisa jelasin apa bedanya sama absorpsi pakai B, yang pakai B. Izin jawab Bu, kalau absorpsi itu dia lebih masuk ke dalam adsorbennya, dia masuk ke volumenya gitu Bu. Sedangkan kalau adsorpsi? Kalau adsorpsi itu dia cuma nempel di permukaan adsorbennya aja Bu. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara adsorpsi yang pakai D sama absorpsi pakai B itu mekanisme si zatnya itu masuk ke dalam media. Kalau adsorben ya adsorben, kalau absorben ya media absorbennya itu. Nah, kalau misalnya yang pakai D yang adsorpsi, dia cuma menempel di bagian permukaannya aja. Jadi nggak sampai si zatnya itu nembus sampai ya udah berinteraksi di bagian dalamnya, enggak. Dia cuma di bagian permukaannya aja. Nah, sedangkan kalau yang absorpsi, dia itu sampai benar-benar nembus ke seluruh bagiannya absorbennya ini tadi sampai ada interaksi di situ. Nah, makanya yang biasanya lebih banyak umumnya yang terjadi kalau adsorpsi dia prosesnya di solid gitu ya. Media adsorbennya itu adalah solid. Kalau misalnya absorpsi itu biasanya yang kebanyakan pakai liquid. Jadi dia bisa lebih membatasi gitu ya. Interface-nya antara si liquid solid kan lebih terbatas, lebih terlihat gitu daripada kalau misalnya liquida gitu atau liquid gas. Nah, dia bisa penetrate sampai dalam kayak gitu, sampai nembus, sampai berinteraksi ke semua molekul yang ada di dalamnya. Nah, istilah yang paling harus diperhatikan adalah kalau di adsorpsi ya pasti ada adsorben tadi sama adsorbat gitu ya. Nah, adsorben yang mana? Adsorben yang media yang
menempelnya si zat tertentu. Jadi zat penyerapnya itu apa? Itu adsorbennya. Nah, sedangkan kalau adsorbat itu apa yang nempel ke permukaannya si adsorben. Nah, prosesnya di sini pasti nggak cuma satu arah aja biasanya, umumnya. Tergantung juga sama metode yang terjadi gitu ya, metode adsorpsinya itu seperti apa. Cuma kebanyakan adalah pada saat ada proses adsorpsi pasti ada proses pelepasannya juga atau misalnya atau dikatakan proses desorpsi. Jadi ngelepasin kembali si zat yang udah nempel di permukaannya adsorben tadi ke lingkungan sekitar. Itu proses desorpsi. Nah ini cuma ngingetin aja kemarin bahwa kita udah bisa bedain gitu ya, yang interface mana, yang surface mana. Ya kalau surface biasanya cuma langsung berbatasan sama udara gitu ya. Nah, dan ada apa ya, kayak interaksinya terbatas. Ya udah cuma kita fokus di bagian permukaannya aja kayak gitu. Nah, sedangkan kalau interface biasanya bisa terjadi bolak-balik antara si fase A sama fase B-nya misalnya. Nah, ini bisa harus kita lihat boundary-nya itu di bagian mananya, batasannya itu di bagian mananya, biar lebih tahu pengamatannya untuk antar fase. Nah, ini tadi bedanya adsorpsi sama absorpsi ya. Jadi kalau adsorpsi dia ya udah fokus si zatnya nanti akan cuma nempel di bagian permukaan aja, nggak sampai ke body liquidnya, body solidnya. Sedangkan kalau si absorpsi itu dia lebih ke keseluruhan. Jadi bisa sampai nembus sampai interaksi antara molekulnya antara si gas, misalnya gas liquid gitu ya. Bisa ada interaksi gas liquidnya di situ. Nah, ini kan teman-teman udah praktikum ya kemarin adsorpsi isotermis. Nah, mungkin bisa dicoba bantu bedain apa yang dimaksud sama adsorpsi. Kan ada bisa dibagi beberapa ya mekanismenya, ada adsorpsi yang secara fisik maupun adsorpsi yang secara kimia. Nah, coba bisa ada yang coba bisa jelasin gitu bedanya apa yang secara fisik sama yang secara kimia. Ini apa bedanya adsorpsi secara fisik dan adsorpsi secara kimia? Dan coba bisa jelasin. Izin coba jawab, Bu. Kalau yang Ya, absorpsi fisika itu dia itu sifatnya reversible, kalau yang kimia itu irreversible. fisika reversible, kimia irreversible. Oke, ada lagi yang punya tambahan informasi gitu untuk yang adsorpsi secara fisik sama adsorpsi secara kimia? Ya, ada yang bisa jelasin? Izin menjawab Ibu, kalau misalnya adsorpsi fisika itu biasanya terikatnya gara-gara ada gaya van der Waals, sedangkan kalau absorpsi kimia dia ada ikatan kimia, jadi lebih susah untuk kalau misalnya yang fisika kan gampang buat bisa lepas lagi. Kenapa dia bisa lepas lagi? Karena ikatannya nggak sekuat itu. Kalau misalnya yang kimia itu susah karena dia udah ada ikatan kimianya, jadi kayak udah melibatkan energi aktivasi tertentu gitu, Bu. Oke, jadi yang paling mendasari adalah kalau misalnya yang adsorpsi secara fisik gitu ya, karena
dia interaksinya lemah. Nah, lemahnya karena apa? Jadi sebenarnya ada interaksi, cuma interaksinya, cuma berupa gaya van der Waals aja. Nah, kita tahu kan gaya van der Waals itu gampang banget buat diputus. Nah, akibatnya apa? Itu tadi, jadi, kalau misalnya yang diabsorpsi secara fisik, dia tuh bisa banget, reversible. Jadi, habis keadsorb, ke desorb, desorpsi, kemudian keadsorb lagi, nah itu bisa memungkinkan terjadi. Nah, sedangkan kalau yang diabsorpsi secara kimia, karena dia muncul ikatan-ikatan kimia yang mungkin bisa beda-beda ya, tiap kondisi, sisi aktif dari adsorbennya misalnya. Nah, akibatnya adalah kalau udah keikat, karena ikatannya lebih kuat gitu ya daripada si ikatan van der Waals, kayak van der Waals-nya itu tadi. Nah, jadinya dia ya udah kalau sekali ngikat agak susah untuk ngelakuin desorpsi lagi, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita urut gitu ya ke adsorben, nah adsorben itu bisa macam-macam kan ya. Yang paling, banyak teman-teman ketahui adsorben biasanya yang dipakai di industri itu apa? Ada yang punya contoh gitu proses adsorpsi di industri, biasanya apa? Atau yang kemarin teman-teman lakuin waktu praktikum, pakai apa itu? Sorbennya pakai apa? Kemudian larutan yang mau diadsorpsi itu larutan apaan? Yang bisa dicoba diceritain dulu? Gimana gimana? Izin menjawab Bu, kalau dari praktikum Mhm, kemarin itu adsorbennya itu pakai karbon aktif, terus larutannya itu pakai asam asetat gitu Bu. larutannya pakai asam asetat. Nah, ada namanya karbon aktif gitu ya. Kenapa kok karbonnya perlu diaktifasi? Fungsinya tujuannya apaan? Ada yang bisa jawab? Tujuannya dari aktivasi si adsorbennya itu tadi itu untuk apa, Pak? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan. Jadi untuk kenapa karbon aktifnya itu perlu diaktifasi itu untuk meningkatkan luas permukaannya. Jadi misal apa karbonnya diaktifasi itu nanti bisa membuka kayak pori-pori dari itunya apa? Mhm. Dari karbon aktifnya itu. Bedanya kalau misalnya si karbon aktif yang tidak diaktifasi dan
Suara saya kedengaran nggak ini? Terdengar Ibu. Sorry, saya pakai device satunya ya, nggak pakai kamera. Coba saya share screen ulang bentar. Udah kelihatan? Oke. Sudah, Ibu. Kelihatan kan ya? Kalau direspon dong biar saya tahu ini kelihatan apa enggak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita tahu proses aktivasinya, ya tujuannya tadi untuk memperbesar sisi aktif daripada si absorben. Nah, metodenya ada beberapa gitu, bisa pakai metode yang pakai fisika atau pakai kimia. Nah, pakai fisika biasanya cuma dipanasin aja, misalnya dipanasin mungkin dari pengotornya atau mungkin dari sipurnya ada mengalami crack misalnya atau perluasan area permukaannya. Nanti yang menjadikan sisi aktif dari absorben itu akan meningkat. Sedangkan kalau kimia biasanya mungkin pakai ada metode asam atau metode basa, jadi dikasih di treatment dulu pakai suatu zat asam atau basa sehingga meningkatkan sisi aktifnya berupa ada gugus misalnya gugus tambahan H+ atau misalnya OH- yang kira-kira cocok sama absorben yang mau ditangkap. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita coba bandingkan itu ya tadi secara ikatannya yang terjadi adalah kalau di fisika hanya berupa van der Waals saja sehingga mudah untuk dilakukan desorpsi kembali. Sedangkan kalau kayak kimia dia lebih ke arah ikatan kimia yang lebih tinggi. Nah, akibatnya adalah energi yang dibutuhkan juga lebih besar gitu untuk di proses absorpsi kimia. Karena ya untuk aktivasinya pasti akan butuh energi tambahan gitu ya. Sorry, ternyata saya masih ya, coba saya ulangi ya. Jadi eh, efek lainnya selain secara energinya gitu, eh, pembentukan layer di permukaannya si solid, si adsorben itu juga bisa berpengaruh. Nah, karena yang fisikal itu dia sifatnya kan lemah, jadi ya udah bisa nempel-nempelin aja semuanya terserah gitu. Itu dia bisa ke arah multi layer. Sedangkan kalau yang chemisorption kan pasti sisi aktifnya spesifik tuh. Dari misalnya ada yang sisi aktif H+, ya dia akan mengambil yang OH- aja gitu. Nah, udah keikat, ya udah keisi satu doang. Jadi dia lebih ke arah yang cuma single layer aja. Kalau gitu.
Nah, ya mungkin sampai yang hari ini itu dulu aja sih. Yang absorpsi isotermis mungkin kita lanjut untuk perhitungannya di minggu depan gitu ya. Cuma saya kasih gambaran dikit. Nah, kan teman-teman udah ngelakuin ini ya absorpsi isotermis di praktikum KF. Nah, absorpsi isotermis itu dibandingkan dengan yang lainnya itu apa? Dia lebih pengen menghitung kapasitasnya dari proses absorpsinya pada saat di suhu maupun tekanan yang tertentu gitu. Nah, jadi dia pengen tahu equilibriumnya itu di mana, titik equilibriumnya di mana, titik setimbangnya itu yang mana. Nah, titik setimbang di sini itu maksudnya seperti apa? Karena tadi kan ada dua kemungkinan ya, ada yang habis ke adsorb, kemudian di desorb. Nah, setimbangnya itu adalah pada saat kecepatannya yang di adsorb sama desorb itu hampir sama, mendekati ya udah sama kayak gitu. Itu yang dianggap equilibrium. Nah, nanti yang diperhitungkan adalah kapasitas absorpsinya. Jadi berapa sih jumlah adsorben yang nempel di lattice-nya si solid terhadap lattice yang tersedia, terhadap sisi aktif yang tersedia di permukaannya adsorben kayak gitu. Nah, itu yang diperhitungkan. Nanti makanya ada dua permodelan yang sering teman-teman bahas gitu ya, permodelannya pakai permodelan Langmuir sama Fondy. Nah, cuma sebenarnya ada permodelan lainnya gitu yang tergantung dari situasinya juga. Ada yang biasanya pakai QET atau pakai Penny. Nah, mungkin buat hari ini itu dulu aja. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu, mau didiskusikan dulu sampai yang absorpsi. Adakah yang mau didiskusikan dulu? Oh, sorry, ada satu ini. Nah, untuk minggu depan sama dicoba ini ya. Jadi absorpsi isotermisnya coba dipelajari persamaan-persamaannya, terus sama dicoba satu soal ini aja. Jadi tadi ada 3 soal yang buat metode di pengukuran tegangan permukaan, nah, terus satunya ini buat proses absorpsi isotermis. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Nggak ada? Saya coba absen ya. Selama nggak apa, kalau nggak ada respon dari teman-teman kalau waktu saya absen, saya akan anggap alfa meskipun di list pesertanya ada. Ini kelas G sama kelas A ya. Yang kelas D dulu. Kresna Anugrah. Ada. Hadir. Naura Ayu. Hadir, Naura hadir. Kresna ada nggak? Kresna Anugrah. Aprinda. Hadir, Bu. Hadir Ibu. Anissa Faiza. Mafres Anugrah. Anissa Nurfaiza. Hadir, Ibu. Anif Syarifah. Hadir, Ibu. Davina. Hadir, Ibu. Dini Tusumu. Hadir, Ibu. Zalfa. Hadir. Farida Rahayu. Hadir, Ibu. Idan Bintang Abinuya.
Hadir Ibu. Aisyah Endinia, Hadir Ibu. Sabila Isabel, Hadir Bu. Ada, Mas kok. Muhammad Bagus, Christian Yeskel, Hadir Bu. Muhammad Haris, Hadir Bu. Aziza Nur, Hadir. Feril, Hadir Bu. Hadir Bu. Eldra, Hadir Ibu. Petrina, Hadir Ibu. Ines, Hadir Bu. Aditya Alvarel, Hadir Ibu. Saudi Adi, Hadir Bu. Saputri, Hadir Bu. Sadam Adrian, Hadir Bu. Jonathan Alfredo, Hadir Bu. Muhammad Mufti, Hadir Bu. Muhammad Bilal, Hadir Bu. Mila Tifa, Hadir Ibu. Keisha, Hadir Ibu. Syafri, Ahmad Syafri, nggak ada. Graciela, Hadir Ibu. Ika Hasanatus, Hadir Ibu. Gracia Benedicta, Hadir Ibu. Hanifah, Hadir Ibu. Novelia, Hadir Ibu. Sadika, Hadir Ibu. Whitney Karmelia, Hadir Ibu. Ahmad Tolan, Hadir Bu. Ahmad Bardan, Hadir Bu. Sabita, Sabita Hanifah, Intan Musidatun, Hadir Ibu. Rasya Akbar, Rasya, nggak ada. Muhammad Ivan, Muhammad Febri, Hadir Bu. Naisalwa, nggak ada ya. Aida Tasya, Hadir Bu. Gusti Dewitri, Hadir Bu. paralel dia ada yang belum di absen. Nggak ada. Oke, lanjut ke paralel A ya. Hilmi Rafid, ada nggak? Hadir Bu. Nafrizal Mukti, nggak ada. Rezi Tufail, nggak ada. Najwa Yumna, Hadir Ibu. Najwa Daneshwari, Hadir Ibu. Lilis Erna, Hadir Bu. Galuh Kusuma, Hadir Bu. Muhammad Rizky Afandi, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Reva Amelia, Hadir Ibu.
Reni Nugrahani, Hadir Ibu. Atwin Wardana, Atwin, nggak ada. Muhammad Rasya, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gracia Septania. Ini Muhammad Rasya atau? Muhammad Rasya tadi, Bu. Oke. Gracia Septania, Gracia hadir Ibu. Maulana Nur, Hadir Ibu. Tiara Marella, Hadir Bu. Ria Firmansyah, Hadir Ibu. ya, Hadir Ibu. Yuyun Sulis, Hadir Ibu. oke, Rida Rahmalia, Hadir Ibu. Nanda Putri, Hadir Ibu. Artiani, Hadir Bu. Farah Anindita, Hadir Bu. Anissa Jihan, Hadir Ibu. Nabila Santi, Hadir Ibu. Febriani, ada. Sinta Dwi, Hadir Bu. Desi Nanda, Hadir Bu. Saniati, Hadir Bu. Delinda Jika, Hadir Bu. Nawang Citra, Hadir Ibu. Faras Amanda, Hadir Ibu. Nazwa Rima, Hadir Bu. Devan Naufal, Hadir Bu. Rodeo Patria, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Natasha, Hadir Ibu. Eva Febrianti, nggak ada. Luliana Marsha, nggak ada ya. Hadir Bu. Oh, Luliana ya. Iya Bu, Liliana. Angelita Vidiasari, Hadir Bu. M. Sobri Jamil, Hadir, Bu. Khairun Nisa Nurhan, Hadir Ibu. Muhammad Rafli, Hadir Ibu. Sagitania, Hadir Bu. Novilia Adinda, Hadir Bu. Safrina Tiza, Hadir Bu. Hesawia, sorry. Hadir Bu. Muhammad Aldin, Muhammad Aldin hadir, Bu. Nafis Zakwan, Hadir, Bu. Satria Adiputra, nggak ada. Salsabila Atia, Reno Raditya, Izin konfirmasi, Bu. Untuk Reno Raditya, jadwalnya bertabrakan dengan praktikum, Bu. harusnya masuk ke kelas lainnya sih kemarin kalau misalnya jadwalnya. Berarti, Bu, begini. Saya anggap Pak masuk dulu ya. Nanti kalau misalnya bisa ngikutin ke kelas lain, nanti konfirmasi aja kalau ikut. Yang ada kan nanti hari Jumat ya. Ada kelas. Besok kan libur. Jumat bisa. Baik, Bu, terima kasih. Faisal Zapran, Hadir Ibu. Oke, ada yang mau konfirmasi tadi, ada yang mungkin kelewat atau enggak? Permisi Bu, izin konfirmasi tadi saya Hilmi Rafif. Tadi koneksinya jelek Bu. Apa sudah? Kelas apa ya? Per D. Para A Bu. Para A. Tadi ya paling awal sendiri. Oh. Nafis. Udah kok. Oke. Oh iya Bu, terima kasih. Oke. Permisi Bu, saya Kresna Nugra,
Izin konfirmasi kalau tadi laptop saya mati, Bu, dari Paraldi. Paralel. Oke. Ya, karena sulit juga ya untuk ngontrol di kelas online jadi ya udahlah ya. Saya akan anggap kalian semuanya jujur untuk kelas yang dilakukan ya. Sorry, siapa tadi namanya? 174. 174 ya. Hanifah ya. Oke. Ya ada lagi? Udah cukup. Minggu depan normal lagi ya. Kelas D sama A pisah, kemudian masuk kelas FN. Kemarin sorry banget yang buat kelas A saya nggak bisa hadir di jadwal yang semestinya soalnya saya ada kepentingan gitu di jam yang sama, di jam 3 sih sebenarnya, jadi saya tapi harus persiapan di setengah jam sebelumnya, jadi nggak bisa masuk ke kelas hari ini kayak gitu. Oke, maaf ya. Oke, semuanya untuk tugasnya tetap sama buat kelas A sama B. Minggu depan pembahasannya ngelanjutin yang absorpsi isotermis, kemudian kalau nutut langsung masuk ke bab berikutnya, ke kolom kayak gitu, jadi minta tolong dipelajari. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas? Oke, kalau udah cukup jelas saya akhiri aja ya kelasnya. Ya meskipun ini sebenarnya masih ada beberapa menit ya, silakan teman-teman manfaatkan. Mungkin ada, sepertinya tadi saya lihat ada yang punya kegiatan di luar rumah gitu, ya silakan diselesaikan. Saya akhiri aja kelasnya. Terima kasih semuanya udah ngikutin kelas online-nya. Maaf kalau misalnya tadi ada beberapa gangguan juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bikin ya. Terima kasih, Bu.